Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ashari dengan NIM D101227713. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pelanggaran HAM. Di Indonesia sendiri, ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik pelanggaran HAM ringan ataupun pelanggaran HAM yang berat. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, terlebih dahulu kita harus tahu, apa sih pelanggaran HAM itu? Dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian melawan hukum yang menghalangi, membatasi, mencegah, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Nah, teman-teman, dari pengertian tersebut dapat kita tahu bahwa pelanggaran HAM ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dapat dilakukan oleh sekelompok orang sekalipun. Aparat negara sekalipun dapat melakukan pelanggaran HAM, teman-teman. Sengaja ataupun tidak, jika perbuatan yang kita lakukan itu melawan hukum atau dapat mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang, maka itu termasuk perbuatan melanggar HAM. Pelanggaran HAM ada dua. Bentuk pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM yang berat. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan di Indonesia: kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Dilansir dari Detikcom, pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama, dan salah satu vitaminnya itu setelah lewat masa kadaluarsanya. Setelah N mengonsumsi obat tersebut, dia mengalami muntah-muntah, mual, hingga perutnya terasa sakit. Yang kedua yaitu kasus perundungan atau bullying. Kasus ini sudah tidak asing lagi, teman-teman. Hampir setiap sekolah di Indonesia mengalami kasus seperti ini, perundungan ataupun bullying, teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM berat. Presiden Joko Widodo mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai peristiwa di Indonesia. Sebagian kasus itu yang akan saya sebutkan adalah yang pertama, peristiwa 1965 hingga 1966, yang dimana mereka dituduh sebagai anggota maupun yang terlibat dalam partai komunis. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan paksa, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penembakan misterius yang memakan korban mencapai 10.000 orang. Yang ketiga, peristiwa Talang Sari, Lampung 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998 dan 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 hingga 2002, peristiwa Wamena Papua tahun 2003. Itu adalah sebagian dari 12 kasus pelanggaran yang diakui oleh Joko Widodo. Teman-teman, masih begitu banyak kasus di Indonesia tentang pelanggaran HAM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya. Penyelesaian pelanggaran HAM itu dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu yudisial dan non-yudisial, melalui pengadilan atau in-court system, dan di luar pengadilan, yaitu melalui rekonsiliasi dan islah dalam hukum Islam atau out-court system. Terima kasih.